syahra Ramadan, marhaban syahra siyam, marhaban syahru Ramadan, marhaban syahra siyam, marhaban syahra Ramadan, marhaban syahra siyam, marhaban syahra Ramadan, marhaban syahra siyam. Jalan-jalan ke Malaysia, Berkeliling sambil tamasya ketemu lagi sama Ustazah Ningsih dan Hilya dari SIT Nurul Hikmah tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Zat yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Zat yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang telah memberikan nikmatnya tanpa pandang bulu. Semua orang diberikan nikmat oleh Allah, tidak peduli ia rakyat atau pejabat. Dari mulai tukang sate sampai Pak RT, dari pemungut sampah, sampai Pak Lurah, dari penjual tomat, sampai Pak Camat, dari tukang patri, sampai Pak Bupati, dari penjual bubur, sampai Pak Gubernur, dari mulai tingkat pengamen, sampai tingkat presiden. semuanya diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah sampai-sampai tidak terhitung jumlah bilangannya. Salat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man. Seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru Tanpa sertifikasi, beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabi Yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah, bunda, ananda serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, Ana Afrianingsih dan Ana Hilya Zahira kami akan menyampaikan tausiah yang berjudul Dahsyatnya Kekuatan Doa. Kita sebagai manusia makhluk yang lemah, tidak dapat menguasai diri kita. Makanya dari itu kita butuh pertolongan dari Allah, yaitu dengan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Tapi tidak hanya itu saja, Allah pun berjanji akan mengabulkannya. Jangan sampai tak berdoa kepada Allah Ta'ala, seakan tidak merasa butuh pada Sang Pencipta. Kalau kita tidak butuh sama Allah, artinya Sombong. karena dalam hadis disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Artinya doa merupakan media untuk kita meminta pertolongan kepada Allah, dan tidak ada yang lebih mulia bagi Allah selain doa. Lalu apa manfaat dari doa ini? Yang pertama, Jiwa menjadi lebih tenang. kenapa lebih tenang? Karena Allah membantu kita supaya kita tidak mudah putus asa. Karena di zaman sekarang banyak yang Gampang patah hati, depresi, sampai bunuh diri. karena dia itu merasa tidak ada sandaran dan harapan. Na'udzubillahi min zalik.
Kalau kita kuat, kalau kita percaya akan kekuatan doa, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Yang kedua, kita berdoa sama Allah, kemudian Allah mengabulkannya, maka sangat mungkin Allah mengubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Karena kata Rasul, tidak ada yang dapat mengubah takdir kecuali dengan doa. Lalu, bagaimana caranya agar doa kita diijabah sama Allah? Yaitu dengan memenuhi adab dalam berdoa. Meminta sama orang saja kita harus pakai adab, apalagi sama Allah. ini nih adatnya. Ikhlas karena Allah, suci lahir dan batin, tidak memakai dan memakan yang haram, khusyuk dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi ingat, jangan terburu-buru. Dalam hadis riwayat Ahmad, doa ini bisa saja diberikan secara cepat, artinya dalam waktu yang dekat, atau selama ia hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Misalnya, kita minta sama Allah, Ya Allah, semoga kami diberikan rezeki yang banyak. amin, Mobil, motor, rumah. amin, amin. Walaupun Allah tidak mengabulkan, Allah akan mencukupkan. Nah, akan dijauhkan juga dari keburukan. Ayah, bunda, ananda, serta kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah karena masih dipertemukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak berdoa. Karena orang yang berpuasa dan orang yang berdoa di bulan Ramadan adalah waktu di mana mustajab, Allah akan mengabulkan, mengijabah, serta menjawab permohonan doa kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa di mana Allah tidak akan menolak doa seorang hambanya. Yang pertama, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seorang yang berpuasa sampai dia menjelang berbuka puasa. Yang ketiga, doanya orang-orang yang terzalimi. Yang pertama, seorang pemimpin yang adil, kalau dia berdoa sama Allah maka doa itu al-hijabah. Makanya, seorang ulama besar, ulama mazhab Imam Ibnu Hanbal pernah menegaskan, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa dengan satu permohonan, pasti Allah akan ijabah doa kita. Makanya, mintalah kepada Allah dihadirkan pemimpin yang adil. Islam mengajarkan kepada kita, mintalah kepada Allah untuk pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil tidak hanya memohon kebaikan untuk dirinya, tetapi juga memohon kebaikan untuk khalayak ramai, kepada rakyatnya, kepada orang-orang banyak, kepada kaum muslimin, bahkan kepada non-muslimin, juga memberikan kebaikan kehadirannya sebagai khalifah. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa sampai ia menjelang berbuka puasa. Oleh karenanya, sepanjang kita berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, basahi lisan kita dengan memperbanyak berdoa, beristighfar, dan memohon ampun kepada Allah. Insya Allah, doa kita, permohonan kita, harapan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan malam harinya untuk sholat tahajud, karena Rasul pernah menegaskan, apabila sepertiga malam Allah turun ke langit dunia, lalu kemudian merasa malu apabila tidak mengijabah, tidak mengabulkan doa-doa hambanya yang sedang bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi momentum itu adalah pada saat malam Lailatul Qadar. Rasul menegaskan, Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau pada malam hari itu kita gunakan untuk beribadah, beristighfar, berdoa, memohon ampun kepada Allah, dan melakukan amalan ibadah, maka Allah akan ijabah doa-doa kita. Yang ketiga, doanya orang yang terzolimi. Maka orang yang zolim, kalau dia berdoa kepada Allah, doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan pemahaman kepada kita. Wahai orang beriman, termasuk pemimpin, janganlah engkau zalim kepada orang lain, janganlah engkau zalim kepada rakyatnya. Khawatir kalau kita menzalimi orang lain, orang itu merasa terzalimi, lalu ia berdoa kepada Allah. Kalau doanya adalah suatu keburukan, maka kita khawatir keburukan itu akan menimpa kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ada kisah Nabi Musa alaihissalam. Beliau merupakan utusan yang mampu berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doanya. Oleh karena itu, banyak orang yang sering datang kepada Nabi Musa untuk memintanya berdoa kepada Allah. Hingga suatu hari, ada seorang perempuan mandul yang datang kepada Nabi Musa.
Ia meminta tolong agar Nabi Musa menyampaikan keinginannya untuk memiliki anak kepada Allah. Perempuan itu berkata, "Wahai Nabi Musa, aku sudah lama menikah, tetapi aku tidak kunjung dikaruniai anak. Tolonglah sampaikan keinginanku untuk punya anak kepada Allah." Nabi Musa yang mendengar penjelasan itu pun menyanggupi. Nabi Musa lantas berdoa kepada Allah setelah perempuan itu pamit untuk pulang ke rumahnya. "Ya Allah, hari ini ada seorang perempuan yang datang padaku dan berharap untuk punya anak." "Wahai Musa, perempuan itu telah aku takdirkan untuk mandul selamanya. Tidak akan ada seorang anak yang mampu lahir di rahimnya," jawab Allah. Beberapa hari kemudian, perempuan itu datang kembali kepada Nabi Musa. Perempuan itu menanyakan apakah hajatnya untuk mempunyai anak telah disampaikan kepada Yang Maha Pencipta atau belum. Nabi Musa pun menjelaskan, "Telah aku sampaikan keinginanmu kepada Allah, namun Allah telah menakdirkanmu menjadi perempuan yang mandul, tidak akan bisa memiliki keturunan." Dengan sedikit kecewa, perempuan itu berkata, "Kalau begitu, sampaikan sekali lagi keinginanku kepada Allah, wahai Nabi." Lagi-lagi, Nabi Musa bersedia mendoakannya, namun jawaban dari Allah tetap sama. Perempuan itu ditakdirkan mandul. Beberapa hari kemudian, perempuan itu tidak kunjung kembali kepada Nabi Musa. Namun, lama setelah kejadian itu, perempuan itu datang kembali kepada Nabi Musa dengan menggendong seorang anak. Perempuan itu mengatakan bahwa anak yang ia gendong adalah anaknya. Nabi Musa yang terkejut lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana bisa perempuan ini memiliki seorang anak sementara Engkau telah menakdirkannya mandul?" Allah menjawab, "Wahai Musa, hambaku ini tidak henti-hentinya berdoa dengan memanggil namaku. Ia berdoa lalu aku tentukan dia mandul. Ia berdoa lagi dan aku tentukan tetap mandul. Kemudian dia memohon dan terus berdoa sambil memujiku. Maka akhirnya aku kabulkan doanya karena kasih sayangku lebih dari ketentuanku." Saat ini dapat diartikan bahwa apa yang sudah digariskan Allah bisa saja diubah apabila kita senantiasa yakin dan terus berdoa kepadanya. Teruntuk teman-teman yang sedang menuntut ilmu, teruslah berdoa dan berusaha agar dimudahkan dalam belajar dan menghafal Al-Quran, sehingga sebuah impian yang dicita-citakan itu pun terwujud. Teruntuk ayah bunda, teruslah berdoa untuk ananda-ananda kita. Mintalah kepada Allah agar dimudahkan dalam menuntut ilmu dan menjadikan ananda-ananda kita anak yang hebat, anak yang berakhlakul karimah, menjadi qurratu ayun. Wahai saudara-saudaraku, bulan Ramadan akan segera berakhir. Sudahkah engkau memohon ampun kepada Allah? Ingat saudara-saudaraku, kita hanyalah manusia biasa yang penuh banyak dosa. Kita tidak bisa menjamin hari ini kita sehat. Mungkin besok kita sudah tiada. Hari ini kita bisa tertawa, tapi esok kita menangis. Ayo saudara-saudaraku, perbaiki ibadahmu. Jadikan bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhirmu, sehingga engkau bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Jika bukan di dunia, mungkin nanti di akhirat. Jangan mengeluh jika doamu belum dikabulkan, karena bagi orang yang bersabar, Allah sedang siapkannya lebih baik dan lebih indah. Teruslah berdoa, karena pertolongan dan kasih sayang Allah itu sangat dekat kepada orang yang senantiasa berdoa meminta kepadanya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari kami dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Es kelapa rasanya segar, Biar manis ditambah gula. bulan puasa gak boleh mager, Ayo semangat cari pahala. Jalan-jalan ke Taman Mini. sehingga sebentar membeli kuaci. Pidato kami sampai di sini. Dan waktu kita sambung lagi. Unzur maqala wala tanzur man qala. Illa liqa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kejauhan, ia lihat Ramadan telah berkemas. Lalu ia pun bertanya, "Mau kemana wahai Ramadan?" Dengan lembut Ramadan pun berkata, "Waktuku bersama kalian akan segera berakhir. Maka aku harus pergi jauh dan sangat lama. Sampaikan pesanku kepada para mukminin." Terima kasih telah menyambutku dengan gembira. Terima kasih telah menghidupkan malam-malamku, serta menghiasi hari-hariku dengan kesabaran dan ketaatan, lalu melepas kepergianku dengan derai air mata. Kelak akan kusambut kalian di surga dari pintu Ar-Rayyan. Mendengar pesan itu, ia hanya menunduk dengan air mata yang tak henti menetes.